semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Jakarta dan saat ini saya berada di stasiun Pasar Senen. Dan lagi-lagi saya balik lagi ya ke stasiun Pasar Senen. Karena kali ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke kota Jogja dan Solo dengan kereta api yang bisa dibilang ini paling murah ya teman-teman. Yaitu kereta api Bengawan. Nah, untuk stasiun Pasar Senen pada pagi hari ini, tepatnya pada Jumat 14 Maret 2025, kondisinya masih cukup ramai ya. Sepertinya banyak calon penumpang dari kereta api Bengawan ataupun kereta api Erlangga yang waktu keberangkatannya ini sebenarnya agak deket-deket ya teman-teman. Untuk kereta api Bengawan yang akan saya naik ini waktu keberangkatannya pukul 8 lebih 55 menit ya. Nah, buat teman-teman mungkin yang udah pernah ngikutin channel saya dari cukup lama, waktu itu saya beberapa bulan lalu sempat bikin review kereta api Bengawan juga ya. Cuma bedanya untuk kereta api Bengawan waktu itu berangkatnya sekitar jam 5 lebih 55 menit ya, atau sekitar jam 6 kurang 5. Dan per 1 Februari ini, kereta api Bengawan ini mengalami perubahan jadwal menjadi agak lebih siang ya, jadi jam 8 lebih 55 menit, atau sekitar jam 9 kurang 5 gitu ya. Jadinya lebih enak nih teman-teman. Oke, nah untuk kereta api Bengawan ini standby di jalur 3 ya teman-teman. Dan untuk di jalur 3 ini kita harus lewat terowongannya ini teman-teman. Dan ini Bengawannya 855, Erlangganya ini nyusul sekitar ya kurang lebih 20 menit ya. Oke. Nah untuk kereta api Erlangga ini sama ya, jadi kelas ekonomi juga, cuman bedanya dia ini ke Surabaya. Nah sekarang cuman udah canggih ya teman-teman, udah ada eskalator ya. Dan untuk terowongannya ini sebenarnya udah adem ya, jadi udah ber-AC, nggak gerah kayak dulu. Nah untuk kereta api Bengawan sendiri harga tiketnya ini hanya 74.000, jadi sangat terjangkau. Nah cuman balik lagi, kira-kira apakah sepadan dengan harganya? Mengingat fasilitasnya ini ya standar-standar aja ya teman-teman ya. Namanya juga kereta ekonomi kelas rakyat. Yuk kita akan lihat ya. Nah untuk di sini udah terdapat face recognition, tinggal masuk. Nah gampang banget ya. Kalau teman-teman belum daftar face recognition, teman-teman bisa lewat jalur KTP di sini ya teman-teman. Tinggal tunjukin KTP. Dan ini dia untuk kereta api Bengawan yang akan saya naiki ya teman-teman. Dengan tujuan akhir di stasiun Purwosari di kota Solo nih. Dan hari ini saya akan duduk di ekonomi 9 di kursi nomor 7E. Dan untuk kereta ekonomi 9 ini berada di paling belakang ya. Jadi untuk rangkaian kereta api Bengawan ini membawa 9 kereta kelas ekonomi dengan 106 tempat duduk ya. Oke, langsung aja kita akan jalan. Dan untuk kereta api Bengawan ini, just info buat teman-teman yang mau beli tiketnya, ini udah wajib kalian harus beli tiketnya jauh-jauh hari ya teman-teman. Karena apabila teman-teman mungkin belinya mepet-mepet, Hamin 7, Hamin 1 apalagi ya, itu udah fix pasti nggak akan dapet tiketnya teman-teman. Paling nggak kalian mesennya Hamin 45 gitu ya. Karena untuk tiket yang murah siapa yang nggak mau sih, simpelnya gitu aja ya. Jadi teman-teman pastikan kalian membelinya jauh-jauh hari ya kalau mau naik kereta api Bengawan dengan harga yang sangat murah, yaitu 74.000 ya. Saya tekankan lagi 74.000 ya. Naik kereta api kelas ekonomi dari Jakarta menuju ke Jogja ataupun Solo nih teman-teman. Oke, langsung aja kita jalan dulu. 9 ini di paling belakangnya lagi nih. Oke, kita akan geser lagi. Nah, sebelah kanan ini ada KRL komuter lain ya. Warnanya full merah gini ya kalau pakai iklan. Oke. Nah, kita di belakangnya lagi ini 9, 1324, saya duduknya di 7. Akhirnya balik naik kereta lagi meskipun kita berangkatnya naik kelas rakyat ya. Oke, langsung aja nih kita masuk. Dan untuk nomor 7 posisinya di sini nih. Oke, akan masuk. Dan ini dia untuk interiornya nih teman-teman. Dan oke, hari ini saya duduknya di sebelah sini nih teman-teman, di 7E. Ya, untuk kursinya ini 2-3 gitu ya. Kita naruh barang dulu. Bawa makanan juga. Oke, setelah saya meletakkan barang di dalam kereta, mungkin waktunya kita perkenalan singkat ya dengan kereta api Bengawan. Kereta api Bengawan ini merupakan kereta bersubsidi dengan kelas ekonomi dengan kapasitas 106 tempat duduk per keretanya, yang melayani rute dari Jakarta Pasar Senen menuju ke stasiun Purwosari di kota Solo ya, via jalur selatan, yaitu melalui
Cirebon, Purwokerto, sampai dengan Yogyakarta, dan mengakhiri perjalanan di kota Solo ya. Untuk kereta api Bengawan ini memiliki kapasitas 9 kereta, seperti yang teman-teman bisa lihat. Untuk kereta paling belakang ini ada di nomor 9. Dan untuk tahun 2025 ini, kereta api Bengawan ini memiliki perubahan jadwal keberangkatan ya. Yang sebelumnya tadinya jam 5:55, sekarang ini jadi jam 8:55 ya. Jadinya agak siang, dan untuk jadwalnya ini menurut saya ini sangat menolong ya buat teman-teman yang sekiranya tinggalnya cukup jauh dari stasiun Pasar Senen. Kalau misalnya dulu waktu itu dari jam 6 kurang, itu kan menuju ke Pasar Senen itu agak susah ya untuk transportasinya. Apalagi KRL komuter lain kayaknya mungkin belum jalan ya kalau misalnya kalian dari rumah jam 4 gitu ya. Dan kalau naik kereta api Bengawan kalian berangkatnya jam 9:05 seperti ini, kalian masih bisa menggunakan transportasi umum menuju ke stasiun Pasar Senen terlebih dahulu ya. Jadinya ya sejauh ini cukup memudahkan ya untuk jadwalnya ya. Untuk harga tiketnya yaitu hanya Rp74.000 dengan fasilitas ya yang teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Untuk fasilitasnya dan interior di dalam keretanya nanti kita akan bahas juga ya teman-teman. Dan untuk dari Jakarta menuju ke kota Solo, tepatnya di stasiun Purwosari, akan memakan waktu perjalanan kurang lebih sekitar 9 jam 10 menit ya. Agak terbilang cukup lama ya teman-teman kalau dibandingkan teman-teman naik kereta api kelas Argo ataupun kelas eksekutif ya teman-teman. Kalau misalnya ke Jogja itu bisa cuma 6 jam, kalau sampai Solo mungkin 7 jam. Kalau naik kereta Bengawan ini agak sedikit lebih lama ya teman-teman, dikarenakan cukup banyak perhentiannya ya teman-teman. Mumpung masih ada waktu, kita akan lihat-lihat loko dinasnya ya. Oke, kita akan jalan ke depan terlebih dahulu nih. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:41 dan masih ada waktu untuk berjalan ke depan ya. Kita akan lihat lokomotif dinasnya. Apakah lokomotif livery spesial? Nggak tahu ya. Tapi untuk kereta api Bengawan ini biasanya ditarik dengan lokomotif CC201 atau CC203 ya. Oke, kita akan lihat ke depan. Dan di sebelah ini ekonomi 7. Ekonomi 7, oke. Buat kalian yang naik kereta api Bengawan, pastikan badan kalian fit ya teman-teman. Karena kalau nggak fit, ini pasti agak repot ya teman-teman. Bakal susah tiduran, ataupun mungkin duduknya agak sempit. Itu pasti kalian akan rasain ya selama kalian naik kereta api ekonomi, terutama yang kapasitas 106 tempat duduk nih teman-teman. Oke, dan yang teman-teman lihat di sebelah ini adalah kereta pembangkit sekaligus kereta makan ya teman-teman. Untuk kereta makan ini posisinya berada di antara kereta ekonomi 5 dan ekonomi 6. Jadi buat teman-teman yang sekiranya mau duduk di dekat kereta makan, kalian bisa pilih ekonomi 5 atau 6 ya teman-teman. Dan seperti ini suasana di stasiun Pasar Senen. Untuk Yogyakarta ini jaraknya sekitar 511 km ya. Artinya mungkin kalau ke Solo sekitar 560 sekian lah ya. Oke, nah saya lupa bilang untuk naik kereta api Bengawan ini saya nanti akan full trip ya. Jadi nggak cuma sampai Jogja doang, saya akan sampai ke stasiun Purwosari. Jadi teman-teman bisa lihat kondisinya seperti apa kalau sampai ke tujuan akhir nih. Oke, dan itu dia untuk lokomotifnya. Ternyata livery biasa ya teman-teman. Tapi nggak masalah. Nah, ini dia perkiraannya on time ya untuk berangkatnya. Jadi semurah apapun kereta kalian udah pasti biasanya lebih on time ya. Nggak kayak kereta zaman dulu. Dan untuk lokomotif dinasnya kita pada hari ini adalah CC201 7803 dengan depo induk Yogyakarta ya. Oke, bukan livery spesial. Tapi seperti biasa untuk kereta api Bengawan ini menggunakan lokomotif CC201 ya. Oke, ya udah nggak penasaran sih. Jadi ini ya untuk lokomotif dinasnya. Oke, semoga kita selamat sampai tujuan tanpa berkekurangan apapun ya. Dan di sebelah sini ada lokomotif CC203 yang sepertinya sedang langsir nih teman-teman. Wes, gagah banget ya kalau lihat kanan kiri gini. Keren nih. Yang sebelah ini kayaknya kereta api Erlangga ya teman-teman, menuju ke Surabaya Pasar Turi. Di stasiun Pasar Senen ini udah banyak tenannya juga. Jadi ada toko kopi, tapi kayaknya baru mau buka sih. Ada roti O juga, ada Circle K di sana. Dan untuk teman-teman yang sekiranya lapar, jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya. Mau beli makan atau minum di sekitaran stasiun itu pun udah pasti banyak banget nih teman-teman. Cuman sekarang masih bulan puasa, jadi kayaknya belum banyak yang makan atau minum ya. Oke, lanjut. Dan untuk keretanya kita ke belakang lagi ya. Dan sekarang tepat pukul 8:55 kereta api Bengawan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen nih.
pas berangkat nih enaknya kita standby di sini dulu kali ya. Oke, teman-teman, standby terus ya. Oke teman-teman, welcome on board di kereta api Bengawan yang mengantarkan kita menuju ke stasiun Purwosari di kota Solo. Dan kurang lebih seperti ini suasana di kereta api Bengawan. Namun sekarang yang teman-teman lihat ini belum penuh ya keretanya. Jadi mungkin banyak penumpang yang naiknya di stasiun-stasiun lain seperti di Jatinegara ataupun Cikarang ataupun di stasiun-stasiun lainnya ya teman-teman. Dan nanti kita akan lihat, udah pasti kereta api Bengawan ini full ya dengan penumpangnya. Untuk kereta api Bengawan sendiri terdapat fasilitas berupa gorden, kemudian kita bisa lihat di sini ada stop kontak, ada gantungan, kemudian kita disediakan ada kantong sampah gitu ya teman-teman. Dan kita bisa lihat untuk rak bagasinya, untuk rak barangnya ini bisa dipakai untuk meletakkan koper berukuran besar ya. Seperti yang teman-teman lihat, itu koper ukuran besar pun masih bisa masuk nih teman-teman. Dan untuk jarak antara kursinya ini teman-teman nanti akan lihat sendiri dengan penumpang yang di depannya. Ini pasti bakal sempit banget. Let's say ada penumpang di depan sini, udah pasti ya ini bakal dengkul ketemu dengkul ya teman-teman. Jadi cukup sempit untuk legroomnya ya. Oke. Kemudian di atas stop kontak ini terdapat juga ada meja kecil gitu ya yang biasa dipakai untuk meletakkan botol minum. Kemudian untuk kursi yang di sebelah sini adalah kursi untuk 3 orang ya. Jadi kalian bayangin aja, untuk yang kursi seperti ini aja dipakai untuk 3 orang nih. Yang di sebelah saya tempat saya duduk ini adalah untuk 2 orang. Oke. Jadi untuk susunan formasi kursinya adalah 3-2 gitu ya. Dan di atas kita di sini terdapat pendingin ruangan berupa AC. AC-nya ini biasanya merupakan AC split ya yang biasa dipakai di rumah-rumah gitu ya. Tapi untuk sejauh ini AC-nya cukup dingin ya. Dan untuk di setiap kereta ini terdapat 2 toilet yang berada di ujung-ujung kereta ya. Jadi nanti kita akan review juga toiletnya bakal seperti apa. Untuk lampu penerangannya standar ya, seperti biasa gitu ya. Nggak ada night mode, nggak ada apa ya. Nggak ada yang spesial. Dan kurang lebih sih seperti itu ya. Cukup standar ya untuk fasilitas di kereta ekonomi Bengawan ini ya. Dan sesaat lagi kita akan tiba di perhentian pertama yaitu di stasiun Jatinegara. Kita akan lihat nanti di stasiun Jatinegara ini bakal penuh apa enggak. Tapi ini udah fix bakalan penuh ya penumpangnya ya. Ini belum pada naik semua nih di Jatinegara. Maksudnya di Pasar Senen. Pasar Senen ini nggak semuanya naik ya. Jadi ada yang di stasiun-stasiun kecil, mungkin di Cirebon, ada yang di Jatinegara mungkin ya. Ya kita akan lihat. Dan seperti ini kondisi di stasiun Jatinegara, terlihat belum banyak yang naik. Dan untuk perhentian di stasiun Jatinegara ini hanya sekitar 2 menit ya. Jadi kita nggak berhenti lama. Kemudian nanti kita akan berhenti di stasiun Bekasi dan stasiun Cikarang ya. Oke, kita akan bersiap untuk berangkat lagi nih. Nah ini di sebelahnya ada KRL komuter lain ya yang masuk.
untuk perhentian dari kereta api Bengawan nanti saya akan tuliskan di video ya, teman-teman akan bisa lihat sendiri untuk daftar perhentian dari kereta api Bengawan sendiri. Cukup banyak untuk perhentian ya. Cuman kalian wajib untuk tidak mengeluh ya. Untuk harganya yang murah memang perhentiannya banyak dan waktu tempuh perjalanannya ini cukup lama ya. Oke, tapi nggak masalah, kita akan enjoy perjalanan kali ini ya teman-teman. Dan sekarang pukul 9:24, kita telah tiba di Stasiun Bekasi sebagai perhentian kedua ya. Untuk di Stasiun Bekasi ini yang naik cukup banyak ya, kalian bisa lihat sendiri. Dan baru nyampe Bekasi, kereta api Bengawan ini udah mengalami keterlambatan sekitar 3 menit ya. Ya semoga nanti sampai di tujuan akhir nggak terlambat banyak ya. Oke, kita akan bersiap untuk masuk kembali nih. Sekarang pukul 9:43, kurang lebih kita sudah terlambat sekitar 6 menit ya untuk tiba di Stasiun Cikarang. Nah di Stasiun Cikarang ini rencananya kereta api Bengawan akan disusul oleh kereta api jarak jauh dari Stasiun Gambir ya, yaitu kereta api Gunung Jati. Kita akan lihat nanti di sebelah sana akan ada kereta api yang menyusul kereta api kita ya. Nah buat kalian yang tinggalnya di Stasiun Cikarang, teman-teman nggak perlu jauh-jauh lagi ke Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu untuk naik kereta api Bengawan ya. Kalian bisa naik di Stasiun Cikarang untuk tiba ke tujuan akhir kalian ya. Kali 5531 di jalur 1 sinyal keluar J32 Surabaya 5 diizinkan berangkat dari jalur 1 5531. Dan itu dia kereta api Gunung Jati
dengan tujuan akhir stasiun Semarang Tawang Bank Jateng ya. Oke, dan untuk rangkaian kereta api Gunung Jati ini rangkaiannya mirip dengan kereta api Cirebon Express, Argo Cirebon, sorry. Cirebon Express. Tadi saya sempat pantau untuk kecepatan maksimal dari kereta api Bengawan ini mampu dipacu dengan kecepatan maksimal hampir 100 km per jam ya. Dikarenakan untuk Trainmark-nya ini sudah menggunakan Trainmark E, jadi untuk Trainmark E ini sudah bisa menggunakan kecepatan maksimal sampai dengan 100 km per jam ya selama perjalanan. Dan itu balik lagi tergantung ke lintasan ya. Kalau jalurnya berkelok-kelok mungkin nggak bisa 100 km per jam ya. Jadi lumayan, harusnya bisa jalan cepat ya. Oke, itu aja. Dan kita akan bersiap untuk berangkat lagi. Oke, sekarang kita akan coba intip ke dalam toiletnya. Kira-kira seperti apa untuk toiletnya. Dan seperti ini untuk toiletnya. Untuk klosetnya sudah menggunakan kloset duduk, jadi harusnya lebih nyaman. Kemudian untuk di dalam toilet ini terdapat ada wastafel kecil ya teman-teman yang berfungsi dengan baik. Kemudian di sini ada sabun, ada juga tisu. Kemudian di sini terdapat juga ada cermin yang kalian bisa pakai. Tidak begitu besar, tapi cukup lah. Oke, kurang lebih untuk toiletnya seperti ini ya teman-teman. Untuk kereta kelas ekonomi ini harusnya sudah cukup banget ya teman-teman. Dan benar aja nih, sesuai dugaan saya, berangkat dari stasiun Cikarang ini sekarang untuk di Ekonomi 9 sudah mulai rame nih. Dan sisanya sekarang kita akan menikmati perjalanan, dan setelah stasiun Cikarang nanti kita akan berhenti di stasiun Pegadaian Baru sampai dengan ke stasiun Cirebon Perujakan ya. Dan di stasiun Cikampek ini terdapat percabangan yang menuju ke arah Bandung ya. Teman-teman bisa lihat yang di sebelah sini adalah jalur percabangan yang menuju ke arah Purwakarta sampai dengan ke Bandung. Nah, buat teman-teman yang mungkin sekiranya lapar di tengah jalan, teman-teman bisa pesan makanan juga yang ditawarkan oleh Mas Mbak pramugara-pramugarinya ini ya. Oke, cuman kita akan menuju ke kereta makan aja nih. Jadi dia teman-teman bisa lihat sendiri untuk kondisi di dalam kereta. Saat ini saya berada di ekonomi 8 ya. Misi. Nah, untuk kereta makannya ini posisinya berada di antara ekonomi 6, misi, dan ekonomi 5 nih teman-teman. Jadi agak jauh. Oke, kita buka dulu. So, buat teman-teman yang mungkin mau berpindah gerbong, berpindah kereta,
teman-teman wajib untuk selalu menutup pintu ya, supaya penumpang yang ada di dalam kereta ini tetap nyaman. Oke, dan kita sudah berada di ekonomi 6. Satu kereta lagi nih menuju ke kereta restorasi. Oke, dan ini adalah kereta restorasi. Sumpah, jarang banget review kereta restorasi yang kayak gini. So, buat kereta api Bengawan ini, kereta restorasinya nih bergabung dengan kereta pembangkit ya. Jadi bakal agak sedikit berisik, karena di sebelah sana itu adalah generator buat pembangkit itu ya. Dan ini sekarang saya udah bawa makan, saya bawa nasi sendiri. Oke, untuk kali ini saya akan bawa nasi sendiri ya. Tadi nggak enak makan di depan penumpang juga. Ternyata untuk pantry-nya ini di sebelah sini ya teman-teman. Sederhana banget ya teman-teman kalau misalnya dibanding dengan kereta-kereta yang stainless steel new generation. Nah, kereta api Bengawan ini looks-nya paling sederhana banget ya, kayak di warung gitu ya. Oke. Dan untuk makannya teman-teman duduk di kursi-kursi seperti ini ya. Ini malah kayak kereta kelas penumpang ya. So, buat teman-teman yang mau mesen makan atau minum, teman-teman bisa langsung aja ke sini ya. Jadi untuk pembayarannya bisa cash ataupun cashless nih teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan makan dulu. Karena belum makan dari tadi pagi ya. Nah, untuk makannya kita posisinya di sini. Jadi nggak ada mejanya ya teman-teman. Agak aneh ya kalau misalnya kita makan di sini, kereta makan, tapi nggak ada meja gitu. Tapi nggak masalah. Kita akan nikmatin aja. Duduk di mana enaknya ya? Ini kali pertama buat saya ya, makan di kereta restorasi atau kereta makan. Tapi nggak ada mejanya ya. Jadi seadanya banget kita makan di kereta restorasinya kelas ekonomi ini. Jadi kita makan, lah udah langsung pegang aja kayak gini. Oke. Dan karena tadi nggak enak juga di kereta penumpang kita makan ya, karena masih bulan puasa ya. Lebih baik kita makannya di kereta restorasi aja. Dan baru aja tadi kita melintas di stasiun Pasir Bungur tadi ya. Artinya bentar lagi kita akan berhenti di perhentian selanjutnya, yaitu di stasiun Pegadaian Baru. Nah, di stasiun Pegadaian Baru ini, di jadwal yang lama, kita waktu itu pernah disusul kereta api Argo Semeru ya. Untuk kereta api Argo Semeru ini membawa kelas eksekutif dan juga kelas kompartemen suite ya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kereta kelas kompartemen suite, teman-teman bisa cek video lengkapnya. Saya waktu itu pernah review juga kereta api kompartemen suite di kereta api Bima. Oke, langsung aja cek videonya setelah videonya selesai ya. Dan sekarang kereta api Bengawan ini sudah tiba di stasiun Pegadaian Baru ya. Setelah di Pegadaian Baru nanti kita akan berhenti di stasiun berikutnya di stasiun Cirebon Perujakan. Nah, dulu di kereta api Bengawan ini berhenti di stasiun Pegadaian Baru untuk disusul juga dengan kereta api Argo Semeru ya. Nah, cuman karena sekarang perjalanan kereta api Bengawan bertambah siang ya berangkatnya ya. Jadi udah nggak ada penyusulan lagi ya di stasiun Pegadaian Baru.
Sekarang pukul 12 lebih 1 menit. Dan sekarang perjalanan kereta api Bengawan telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Untuk kereta api Bengawan sendiri, perhentiannya ini dilayani di stasiun Cirebon Perujakan ya, bukan di stasiun Cirebon Kejaksaan. Dan untuk suasananya kurang lebih seperti ini di stasiun Cirebon Perujakan pada siang hari ini. Cukup panas dan cuma ada kereta api Bengawan doang yang saya naiki ya. Dan di stasiun Cirebon Perujakan ini kereta api Bengawan melakukan pengisian air ya. Teman-teman bisa lihat kru yang sedang berada di atas kereta ini sedang mengisi air nih. Dan selain itu di stasiun Cirebon Perujakan ini terjadi pergantian kru seperti kondektur dan juga masinis ya. Untuk sarana yang kita naiki pada hari ini saya lupa kasih tahu ya, untuk kode sarananya K302002. Depo kepemilikan Solo Balapan. Dan udah jelas ya, ini kereta ekonomi, harus ditarik lokomotif dengan mulai dinasnya tahun 2000 dengan absen nomor 02 ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk sarananya. Dan sejauh ini rasanya kayaknya kok makin kesini kurang dingin ya AC-nya ya. Ya nggak bisa minta banyak ya kalau kita udah bayar murah. Well, kita nikmatin aja, semoga nggak mati aja AC-nya. Untuk keterlambatannya saya rasa nggak ada keterlambatan ya. Jadi kita tiba di stasiun Cirebon Perujakan ini awal sekitar 2 menit nih. Sampai di stasiun Cirebon ini rasanya belum pegal sama sekali ya teman-teman. Ketolong sih selama tadi pas perjalanan main ke kereta makan dan sempat berdiri juga. Jadi nggak terlalu payah ya selama di dalam kereta. Oke. Nah untuk di stasiun Cirebon Perujakan ini berhentinya cukup lama. Jadi mungkin teman-teman bisa jajan dulu ke sana. Waktu itu saya sempat review kereta Bengawan, sempat jajan beli nasi dulu di sana. Mantep banget. Untuk nasinya recommended yang di sana. Kalian bisa coba beli. Dan dari jalur 2 ini nanti akan melintas kereta api langsung ya. Jadi kayaknya nggak berhenti di stasiun Cirebon Perujakan ini ya. Kita lihat ya kereta apa yang akan melintas. Dan yang barusan tadi melintas itu adalah kereta api Harina dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng dengan tujuan akhir di stasiun Bandung. Nah untuk kereta api Harina itu akan berhenti di stasiun Cikampek untuk memutar lokomotif ya. Jadi langsung masuk ke jalur yang sebelah kanan tadi, langsung menuju ke Bandung. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah di stasiun Cirebon Perujakan ini juga terdapat percabangan jalur kereta ya. Yang tadi ada kereta Harina itu dia dari arah Semarang. Kalau kita nanti akan mengambil arah kanan itu menuju ke Purwokerto sampai dengan ke Yogyakarta ya. Jadi beda nih, jadi ada percabangan jalur di depan sana nih teman-teman. Sekarang tepat pukul 12 lebih 21 menit, kita berangkat meninggalkan stasiun Cirebon Perujakan. Sekarang pukul 13 lebih 12 menit, kereta api Bengawan telah tiba di stasiun Prupuk. Di stasiun Prupuk ini sebenarnya dikelilingi oleh bukit-bukit dan gunung-gunung gitu ya. Cuman hawa-hawanya nih kayak gak di gunung ya. Masih panas banget. Dan kita tiba awal 2 menit ya.
Jadi kita akan berhenti sekitar 4 menit di stasiun Perupuk. Per tanggal 1 Februari 2025, kereta api Bengawan ini juga berhenti di stasiun baru nih. Ada stasiun Kebasen. Maksudnya ini perhentian baru ya. Sebenarnya udah stasiun lama ya. Cuman baru berhenti di stasiun Kebasen aja nih belakangan ini. Nah, dan di jalur 3 ini untuk sinyal keluarnya ini hijau ya teman-teman. Sepertinya bakal ada kereta api yang melintas nih di jalur 3. Semoga masih bisa sempat kelihatan ya keretanya. Sekarang pukul 14 lebih 11 menit. Sekarang kereta api Bengawan telah tiba di stasiun Purwokerto. Nah, untuk ketibaannya ini lebih awal 5 menit, jadi kita punya ekstra waktu. Jadi totalnya 10 menit ya berhenti di stasiun Purwokerto. Seperti ini untuk kondisi di stasiun Purwokerto ya. Kelihatan agak sepi gitu ya. Dan untuk di stasiun Purwokerto seperti biasa terjadi pergantian kru dan juga pengisian air nih seperti yang teman-teman lihat ya. Sejauh ini masih nyaman-nyaman aja ya di dalam kereta ya. Nggak pegel, nggak merasa aneh-aneh lah ya. Kita masih punya sekitar 4 jaman lagi untuk tiba di tujuan akhir ya. Dan kurang lebih seperti ini situasinya di stasiun Purwokerto ya. Belum kelihatan banyak kereta yang datang ya. Mungkin kayaknya pagi yang banyak ya. Karena kan kalau pagi dari arah Yogyakarta gitu ya, itu banyak banget kereta-kereta unggulan yang berangkat menuju ke arah Jakarta. Tadi kita berpapasan dengan
kereta api Taksaka, Argo Lawu, terus dan beberapa kereta-kereta lainnya mungkin ya, seperti kereta api Bogowonto. Ya itulah pokoknya tadi nggak sempet video. Dari tadi ini perjalanannya agak mendung-mendung gitu ya, dan sekarang baru kelihatan gerimis-gerimis tipis gitu ya. Tadi pas awal perjalanan ini rasanya adem, terus panjang perjalanan kayak kurang dingin aja gitu AC-nya. Kurang lebih sih seperti itu ya perjalanannya tadi selama di kereta api Bengawan. Sampai Solo ya, cepet ya. Jam berapa ini, Pak? Setengah telu. Jadi gue orang jam tekan di Jaya. Malah gue ya era orang suka ini. Iya. Ini kita jalan di jembatan Rosopi. Kayak rasa nama timbul itu coba. Aku mikir. Mesti tengah api terus ya? Ya, terapinya atau visio enggak, tapi renang. Oh, renang. Pasar gini kan? Ya, Pasar gini kan? Ke Jakarta ya kerja, Mas? Jalan-jalan. Mantap jalan. Tujuannya aja, tujuannya ada apa-apanya. Jalannya cuma begini. Sekarang pukul 14:35 dan sekarang kereta api Bengawan telah tiba di stasiun Kebasen. Wah, cakep banget ya. Di sebelah kiri stasiunnya ini kelihatan ada bukit-bukit yang cukup tinggi. Stasiun Kebasen ini merupakan perhentian baru ya bagi kereta api Bengawan. Jadi buat teman-teman yang sekiranya tinggal di sekitaran stasiun Kebasen, kalian bisa juga naik kereta api Bengawan ya. Maupun yang dari arah Purwokerto ataupun yang menuju ke Purwokerto nih. Mantap banget ya. Oke, sekarang waktunya kita bersiap untuk berangkat kembali. Kita hanya berhenti sekitar 2 menit ya. Jam 14:37 kita berangkat dari stasiun Kebasen. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kroya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kroya, persiapkan diri Anda, periksa dan lihat kembali barang bawaan Anda. Perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Kroya Station. If you end your trip at Kroya Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops.
14:51 kereta api Bengawan telah tiba di stasiun Kroya. Nah, untuk stasiun Kroya ini posisinya berada di sekitaran Kabupaten Cilacap ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin tinggalnya di sekitaran Cilacap bisa naik kereta api Bengawan dari stasiun Kroya ya. (15:31) sekarang udah tiba di stasiun Gombong. Kita tiba di stasiun Gombong ini terlambat sekitar 12 menit ya kalau nggak salah, 12 atau 13 menit, karena tadi ternyata tuh ada kereta api Lodayanya telat ya waktu di stasiun Kroya. Jadi nggak mau kita harus nunggu kereta api Lodayanya ini berangkat dulu nih, baru keretanya Bengawan menyusul dari belakang. Kurang lebih sih begitu ya teman-teman. Sore pelanggan kereta api Bengawan yang kami hormati, kami informasikan untuk pintu keluar stasiun Kutoarjo berada di sisi sebelah kiri dari arah perjalanan kereta api Bengawan. Untuk pintu keluar berada di sisi sebelah kiri dari arah perjalanan kereta api Bengawan. Pukul 16:14 sekarang kita telah tiba di stasiun. Kalian baca sendiri. Dan artinya kalau kita udah sampai di stasiun sini, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta ya. Gak berasa, karena sepanjang perjalanan kita menikmati pemandangan juga. Nah, sampai di stasiun Kutoarjo ini baru berasa pegel-pegel tipis ya. Oke, dan sekarang kita persiapan untuk berangkat lagi. Karena tadi kita tibanya udah cukup telat, jadi nggak begitu lama ya kita berhenti di stasiun Kutoarjo. Oke, semangat! Dikit lagi kita sampai di Jogja nih. Stasiun Kutoarjo sekarang udah bagus banget ya. Untuk peronnya sudah banyak yang tinggi dan juga kanopinya sudah panjang ya teman-teman. Mantep banget nih. 16:16 kita berangkat dari stasiun Kutoarjo. Di jalur 1 ini akan bersiapkan masuk kereta komuter lain Pramex. Prambanan Express. Udah lama ya nggak lihat Pramex. Dan kereta api Pramex nanti akan masuk di jalur 1 nih.
Oke teman-teman, 7 jam perjalanan bersama kereta api Bengawan telah kita lalui. Rasanya nggak berasa ya, tiba-tiba udah berangkat dari stasiun Kutoarjo. Dan artinya kita sudah perjalanan mendekati stasiun Yogyakarta. Dan kalau udah sampai Yogyakarta, artinya bentar lagi kita juga akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo nih. Lebih tepatnya Purwosari ya. Oke, dan seperti biasa mendekati tujuan akhir, saya akan memberikan review ataupun kesimpulan tentang kereta api yang saya naiki ya teman-teman. Kereta api Bengawan ini cocok gak cocok ya buat kalian ya. Mungkin buat kalian yang punya budget terbatas ya, mungkin under 100.000 dari Jakarta ke Jogja ini dengan budget 74.000, saya rasa ini worth it aja ya teman-teman. Terlepas mungkin kalian gak peduli dengan kenyamanan, yang penting dengan budget di bawah 100.000 mungkin bisa sampai ke Jogja, itu udah syukur banget. Mungkin ini bisa jadi andalan kalian lah. Mengingat untuk harga 74.000 ini perjalanannya masih bisa terbilang cukup tepat waktu ya. Dan karena harganya yang murah ini, kalian gak bisa berharap banyak ya tentang fasilitas. Tapi sejauh ini untuk kereta ekonomi masih cukup terbilang nyaman ya. Apalagi kalau penumpangnya sepi. Kalaupun ramai juga masih oke ya. Mungkin kekurangannya kalian akan sulit untuk tidur aja ya selama di perjalanan. Well, sisanya ini oke-oke aja ya teman-teman. Pelayanannya masih mirip dengan kereta komersial ya gitu. Mungkin ada yang jual makanan, ada juga yang menyediakan sewa bantal gitu ya. Mungkin masih mirip-mirip ya. Untuk waktu keberangkatannya ini menurut saya ini mantep banget ya. Jadi nggak terlalu pagi lagi seperti dulu. Sekarang keberangkatannya sudah jam 9 kurang 5, itu udah mantep banget. Jadi nggak begitu susah buat kalian untuk tiba di stasiun Pasar Senen ya. Moda transportasi yang menuju ke stasiun keberangkatan ini nggak terlalu sulit ya. Menurut saya ini bisa jadi pilihan yang cocok ya buat liburan dengan budget yang terbatas gitu. Apalagi untuk yang ke Jogja dan Solo. Oke, dan kurang lebih sekitar 1,5 jam ya. 1,5 jam kurang lebih kita akan tiba di tujuan akhir. Dan kita akan berhenti di stasiun Wates terlebih dahulu. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah naik kereta api Bengawan, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, waktunya kita melanjutkan perjalanan dengan menikmati pemandangan yang ada nih. Ini teman-teman, kalau misalnya sudah berangkat dari stasiun Kebumen ataupun Kutoarjo, ini keretanya mulai kelihatan agak sepi ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, untuk beberapa penumpang udah ada yang turun ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri untuk yang di kursi ini aja sepi ya, kosong teman-teman. Udah nggak ada penumpang lagi, jadi kita bebas nih mau duduk di mana aja. Asalkan nggak mengganggu penumpang yang sekiranya mungkin udah booking tiket di sini ya, di perjalanan rute tengah gitu ya. Tibalah kita di stasiun Wates. Dengan keterlambatan kurang lebih sekitar 5 menit dari jadwal yang seharusnya ya. Setelah stasiun Wates, kita akan berhenti di stasiun Lempuyangan nih teman-teman. Stasiun Wates ini juga melayani perhentian untuk kereta api bandara ke Bandara Kulon Progo nih. Oke, dan sekarang waktunya kita berangkat lagi. Dan teman-teman bisa lihat untuk aspek sinyalnya sudah hijau ya. Artinya kita akan bersiap untuk berangkat lagi. Nah, yang di sebelah kanan itu merupakan kereta bandara Yogyakarta International Airport ya, yang menuju ke Bandara Kulon Progo. Nah, jadi di stasiun Wates ini, stasiunnya juga melayani perhentian kereta bandara nih. Mantap banget ya. Oh, ternyata Pramex. Perasaan tadi udah Pramex, tadi di Kutoarjo ada Pramex lagi ya.
mendekati stasiun Jogja, kita bisa lihat nih ada pemandangan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Mana ya gunungnya? Ketutupan. Nanti kita lihat lagi. Teman-teman bisa lihat di kamera. Nah, ini dia nih. Tuh, jelas banget ya teman-teman. Mantep banget nih. Gunungnya kelihatan jelas. Wow. Siap, jadi Pak di jalan Pak. Siap, jadi di jalan. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun. Perjalanan di stasiun Lempuyangan. Persiapkan diri Anda. Di sana, Bentar. Iya. Iya, sebelah sini. Iya. 7:13 sekarang kereta api Bengawan telah tiba di stasiun Lempuyangan. Nah, buat teman-teman yang sekiranya mau turun di Yogyakarta, untuk stasiunnya yang melayani perhentian kereta api Bengawan ini adalah di stasiun Lempuyangan ya. Jangan salah, bukan di stasiun Tugu. Nah, biasanya untuk kereta kelas ekonomi atau kelas campuran biasanya diberangkatkan atau didatangkan di stasiun Lempuyangan ya kalau di Jogja. Untuk di stasiun Tugu ini biasanya kereta-kereta unggulan seperti kereta Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Taksaka, ataupun kereta kelas eksekutif lainnya ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Dan kurang lebih sekitar sejam lagi kita akan tiba di tujuan akhir di stasiun Purwosari. Oke, 1 jam lagi menuju ke tujuan akhir.
17:39, awal 1 menit, dan kita tiba di stasiun Klaten ya. Persinggahan terakhir sebelum kita tiba di stasiun tujuan akhir ya. Biasanya kalau kereta api Bengawan itu tiba pas masih sore ya, sebelum golden hour, dan sekarang tiba di stasiun Klaten ini udah menjelang mau gelap gitu ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri kondisinya. Untuk di stasiun Klaten ini juga banyak yang turun ya teman-teman. Yang turun pada di sono semua sih. Nggak kelihatan jadinya ya yang turun. Oke, dan bentar lagi udah lapar banget nih. Kita akan bersiap untuk berangkat. Dan sekarang tepat pukul 6:05, kita telah tiba di tujuan akhir di stasiun Purwosari ini. Oke, kita akan turun dulu. Untuk keluar sebelah sini. Yes, dan akhirnya tepat waktu kita tiba di stasiun Purwosari. Mantap ya. Meskipun harga budget, namun untuk ketepatan waktu tetap dipertimbangkan nih teman-teman. Untuk jadi prioritas, mantap ya. Oke, dan akhirnya sampai juga di tujuan akhir nih. Kita akan cari pintu keluarnya dulu. Kira berakhir juga perjalanan dengan kereta api Bengawan ya teman-teman. Dan rasanya seneng banget bisa sampai dengan selamat. Dan rasanya nggak begitu payah ya. Karena kebetulan di depan itu ada anak kecil ya. Jadi untuk duduknya itu pun nggak berasa pegel. Jadi nggak dengkul ketemu dengkul. Jadi aman banget, enak duduknya. Mantep banget nih. Dan saya rasa cukup sekian untuk perjalanan kali ini dengan kereta api Bengawan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten kereta api dan aviasi terbaru lainnya. Sampai jumpa di video lainnya.